Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Bab 3371, Undangan Resmi. Bab 9161 sampai dengan bab 9165. Tawana dan Trevor tidak mengetahui identitas Marvin yang sebenarnya. Saat dia berada di Tokyo sebelumnya, Ye Chen bisa menelepon Steve Rothschild. Ini sudah sangat luar biasa bagi mereka. Namun siapa sangka Steve Rothschild yang sangat kaya raya akan datang ke Aurus Hill seperti mereka berdua. Dan dia membawa Matt Finkelstein bersamanya. Tawana segera memandangnya dan berkata kepadanya dengan penuh hormat, "Tuan Rothschild yang terhormat, saya berterima kasih atas bantuan Anda dalam urusan rahasia ini." Steve segera melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat tenang, "Saya melakukannya sepenuhnya demi Tuan Ye. Kalau tidak saya tidak akan ikut campur sama sekali." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Matt Finkelstein di sampingnya dan berkata dengan serius, "Matt, hal yang sama berlaku untukmu. Jika Tuan Ye tidak menyarankan agar aku menyelamatkan hidupmu, aku tidak akan membiarkanmu bersamaku. Aman." Matt Finkelstein sendiri adalah seekor rubah tua. Ketika mendengar ini, dia langsung menatap Ye Chen, berdiri dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tuan Ye, karena telah menyelamatkan hidup saya. Jika bukan karena Anda, saya mungkin telah menyelamatkan hidup saya, telah dibunuh." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Anda tidak perlu mengungkapkan rasa terima kasih Anda di sini. Saya telah memanggil Anda semua dengan harapan dapat mendorong kerjasama yang erat dan saling menguntungkan di antara Anda." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Tawana. "Tawana, Tuan Steve adalah ular lokal di Amerika Serikat. Kenali dia. Setelah Anda kembali ke Amerika, tidak ada yang berani memprovokasi Anda." Steve pun langsung mengutarakan posisinya, "Tawana, karena Pak Ye sudah bilang begitu, jangan khawatir, urusanmu akan menjadi urusanku mulai sekarang. Aku tidak berani mengatakannya di tempat lain. Di Eropa dan Amerika, aku masih punya beberapa pengaruh." Tawana sangat tersentuh. "Terima kasih Tuan Ye, terima kasih Tuan Rothschild." Matt Finkelstein juga berkata dengan hormat saat ini, "Saya telah menyerahkan banyak informasi orang dalam dan materi video terkait orang-orang itu kepada Tuan Rothschild. Titik lemah dari orang-orang itu sekarang adalah Rothschild. Di tangan Tuan De, saya percaya mereka tidak akan pernah berani melakukan sesuatu yang berlebihan lagi. Kamu dapat yakin tentang hal ini, Tawana." Tawana mengangguk sedikit. Meski Matt Finkelstein telah menghilangkan rencana tersembunyi untuk membunuhnya, pasti masih banyak orang yang menginginkan nyawanya. Kali ini, Ye Chen berkata lagi, "Steve, semua orang di lingkaranmu seharusnya sudah tahu sekarang bahwa kamu melindungi Tawana, kan?" "Ya, Tuan Ye,
Steve berkata. Saya maju ke depan untuk meminta Matt menarik bunga yang tersembunyi dan membawanya bersama saya untuk melindunginya. Orang-orang itu pasti mengetahui tindakan ini, tetapi saya tidak yakin bagaimana mereka memahaminya. Mungkin mereka akan mengerti karena saya sekarang melindungi Tawana, atau mungkin dipahami bahwa saya melindungi Matt untuk mendapatkan pengaruh mereka untuk memanipulasi mereka. Saya mengerti. Ye Chen mengangguk dan berkata kepada Tawana, "Tawana, saya punya saran kecil. Tetapi itu dapat membantu Anda menyelesaikan semua masalah Anda sepenuhnya, dan bahkan memberi Anda manfaat besar. Saya tidak tahu. Apakah Anda tertarik mencobanya?" Tawana berkata cepat, "Tuan Ye, tolong beritahu saya." Ye Chen berkata, "Kembalilah dan minta Tuan Matt Finkelstein membuat daftar semua orang yang ingin Anda mati. Kemudian Anda mengirimkan undangan kepada mereka satu persatu dan mengundang mereka untuk datang ke China untuk bergabung dengan Anda. Jamuan perayaan konser Tiongkok pertama." Tawana tercengang saat mendengar ini. "Tuan Ye, apakah Anda berencana meminta saya untuk mengundang mereka yang ingin membunuh saya ke Aurus Hill? Jika saya mengundang mereka, mereka tidak akan datang sama sekali." "Batang." "Benar," Ye Chen berkata sambil tersenyum. "Steve kebetulan ada di sini juga. Jika kamu mengundang mereka dan mereka mengabaikannya, minta Steve untuk mengundang mereka juga. Dengan dia di sini, orang-orang itu tidak akan berani untuk tidak datang. Ayo, setelah itu, jika kita mengajak Matt ke pesta perayaan, mereka semua akan semakin ketakutan." Mengatakan itu, Ye Chen melanjutkan, "Menurut pendapat saya, perjamuan perayaan ini akan diadakan di rumah Tian Xiang. Kemudian semua orang akan pergi ke rumah Tian Xiang untuk duduk. Ngomong-ngomong, biarkan mereka masing-masing mengeluarkan darah. Yang terbaik adalah biarkan mereka menangis dan kembali ke Amerika dari Jinling. Dengan cara ini, mereka tidak hanya tidak akan berani memikirkan hal yang salah tentang Anda, tetapi mereka juga harus memberi kompensasi atas kehilangan mental Anda." Tawana berseru, "Pak ya, Anda ingin saya meminta uang kepada mereka?" "Kompensasi," Ye Chen berkata dengan serius. "Mereka harus membayar Anda untuk kerusakan mental, dan mereka juga harus membayar saya untuk kerusakan mental. Saya membunuh begitu banyak orang di Jepang, dan saya merasa sangat tidak nyaman. Selain itu, mereka ada di sini, duduk setelah makan di Tian Xiang Mansion. Apakah saya harus membayar makanannya? Tian Xiang Mansion akan membuka cabang, jadi meminta mereka membayar ribuan lebih untuk makanan tidaklah terlalu mahal, bukan?" Tawana tidak memahami pendekatan Ye Chen, tetapi Steve mengetahuinya dengan sangat baik. Dia langsung setuju dan berkata, "Tuan Ye, orang-orang itu tahu bahwa mereka salah dan akan bersedia membayar. Selama saya di sini, mereka pasti akan membayarnya. Biarkan mereka memotong beberapa potong daging." Tawana berkata dengan ketakutan, "Tuan Ye, saya sebenarnya tidak kekurangan uang. Saya menghasilkan cukup banyak uang sekarang, dan saya juga tidak menginginkan uang mereka."
Ye Chen berkata dengan serius, "Kamu tidak memahami ini. Dengan uang yang kamu peroleh, bagaimana kamu bisa membelanjakannya dengan lebih nyaman dengan uang curian?" Sehari sebelum konser pertama Tawana di Jinling, banyak orang kaya Amerika dan selebritis yang tiba-tiba mendapat undangan resmi dari tim Tawana. Isi surat undangannya sederhana dan lugas. Retorika Tawana adalah dia akhirnya akan mengadakan konser pertamanya di Tiongkok. Untuk merayakan kesuksesan konser pertama, dia mengatur jamuan perayaan di Jinling Tianxiang Mansion untuk datang tepat waktu. Tak terkecuali orang-orang kaya ini, mereka semua adalah orang-orang yang berharap agar Tawana segera meninggal. Namun bagaimana mereka bisa membayangkan Tawana berani mengirimkan surat undangan kepada mereka? Menurut mereka, Tawana tahu bahwa mereka ingin membunuhnya. Namun dia berani mengundang mereka ke pesta perayaan dalam keadaan seperti itu. Setelah percakapan pribadi, sekelompok orang kaya dan terkenal memutuskan untuk mengabaikan ajakan Tawana. Namun tak disangka, mereka segera mendapat undangan dari keluarga Rothschild. Steve Rothschild secara resmi mengundang mereka datang ke China atas namanya sendiri untuk menghadiri jamuan perayaan Tawana. Hal ini langsung mengejutkan orang-orang kaya dan terkenal tersebut. Tidak ada yang menyangka bahwa Steve, orang kedua di keluarga Rothschild, akan menghadiri pesta perayaan Tawana. Awalnya, perilaku Steve yang melindungi Matt Finkelstein membuat mereka sangat ketakutan. Sekarang Steve dan Tawana berada di pihak yang sama. Bukankah dia ditakdirkan untuk mati? Bahkan jika mereka tidak berani membunuhnya di Tiongkok, selama dia pergi ke sana, dia mungkin harus mengulitinya meskipun dia tidak mati. Bukan? Bersambung.